bentuknya makin lama makin aneh gitu, nggak bukan bentuk manusia. Pakai pocong apa dibilang kayak gitu tuh. Kalau lu emang ada, nongol dong, gue mau lihat. Guys, jumpa lagi bersama gue Om Burhan di episode pertama Kilas. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang infonya dia sempat nantangin makhluk-makhluk gaib. Penasaran gimana ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu channel ini, tonton terus. Oke, Mas Rangga. Yoi, Oke, gimana? kita manggilnya apa nih enaknya nih? Pas Gan aja kali ya. Mas Gan, Iya. boleh. Oke, Mas Gan di sini mau ceritain tentang pengalaman-pengalaman seru soal gaibnya ya. Iya, supernatural lah ya. Supranatural. Oke. Kalau bilang gaib kayak gimana gitu kan ya. Terlalu gimana ya? Oke. Oke, boleh diceritain dulu nggak nih ini awalnya gimana dan kapan terjadinya itu gimana coba? Boleh langsung? Oke. Jadi waktu itu adalah di rumah gua. Oke. Jadi waktu itu ceritanya itu dari penduduk sekitar. Lebih tepatnya security rumah gua sih. Oke. Jadi waktu itu momen Lebaran, terus rumah gua itu kosong lah, ya kan, karena semua lagi pada pergi keluar kota ke rumah nenek gua. Kita pergi itu kurang lebih ya hampir 3 malam lah ya, berarti 4 hari 3 malam ya, 4 hari 3 malam. Dan suatu ketika security kan yang namanya malam Lebaran, masa hari H sampai H plus 5 itu kan rumah banyak yang tinggal, otomatis mereka banyak yang patroli gitu, kan banyak yang ronda apa segala macam. Nah, menurut mereka rumah gua tuh kayak nggak kosong, which is itu kan harusnya kosong ya, karena kondisinya gua tuh lagi di luar kota, gua sama orang tua semua di luar kota gitu kan. Jadi si security ini beberapa kali tuh ngeliat rumah gua tuh apa ya, rame. Gitu. Nah, jadi rame, terus kayak ada orang gitu kan. Terus salah satu security gue yang lewat pernah bilang bahwa gue ngelihat ada sosok nih, tapi sosoknya tuh kayak nyokap. Oh, ini si security-nya yang ngomong. Security yang bilang ya kan. Tegur lah sama security, biasa lah basa-basi, Bu Aji gitu kan. Tapi nggak ada jawaban, nggak bergeming lah. Oh, diem Aja gitu. Nah, terus hari berikutnya si security ini ngeliat gue seakan-akan aku udah di rumah. Oke. Dia seakan-akan aku udah di rumah. Terus ya biasa kan manggil kan, Mas gitu kan. Dan lagi-lagi nggak ada tanggapan apa-apa. Didiemin lagi dia bilang. Cuman memang kondisi rumah gua itu karena mau ditinggal Lebaran ya, paling cuman teras doang yang nyala, sama lampu ruang TV. Jadi secara gambaran tuh rumah gua itu teras, lalu ruang tamu, ruang TV. Oke. Jadi ada 3 part lah ya, ada 3 area gitu kan. Nah, kebetulan memang yang dinyalakan itu adalah ruang TV, berarti yang tengah rumah kondisinya. Jadi kalau ada siluet itu memang kelihatan lah. Gitu kan. Nah, terus akhirnya singkat ceritanya kita sekeluarga pulang. Kita sekeluarga pulang. Waktu itu gue pulang itu, gue lupa tuh Lebaran hari apa ya. Pokoknya hari keempat lah gue pulang. Gue pulangnya itu siang lah kurang lebihnya. Sampai ke rumah lah ya kan. Sampai ke rumah, sore open house ya kan, tetangga-tetangga pada datang segala macam, salam-salaman gitu kan, termasuk security. Nah, tibalah cerita. Bulan ini sempat pulang sama Mas Angga beberapa hari ini. Enggak, kita full di Serang. Emang kenapa? Loh, saya kemarin tuh ngelihat Bu Haji lagi ya jalan-jalan tapi di dalam, dia bilang gitu. Aktivitas lah gitu kan. Enggak kok. Iya Bu Haji. Terus kata yang security gue yang kedua nih, saya juga ngeliat Mas Angga soalnya. Jalan-jalan gitu juga gitu kan. Terus ya gue pikir, masa iya sih ada begitu kan. Orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Itu cerita awalnya security gua. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Wah, itu udah lama banget. Lama banget lah ya, gua masih kuliah lah, itu kurang lebih 2010
lah, 2009 mungkin. Iya 2010 lah waktu itulah. Oke. Gitu. Nah, terus habis dari cerita itu, beberapa bulan setelah itu temennya nyokap datang. Biasa lah berkunjung kan. Itu udah jauh setelah Lebaran ya? Iya kurang lebih 1 bulan lah. Oke. Nggak jauh banget lah. Biasa kan temen temen kantornya yang lama Oke. datang ya kan. Terus ngobrol. Nyokap gua pamit buat sholat. Oke. Itu kondisinya sore dia bilang. Terus sore menjelang maghrib pagi tepatnya. Soalnya nyokap gua sholat maghrib ya, banget gua. Nah terus karena kebetulan teman nyokapnya lagi nggak sholat, rokok lah di ruang tamu nih. Nah, sepanjang lagi nunggu nyokap gua dan memang kondisinya rumah itu mereka cuma berdua. Adik gua lagi pergi, gua pun juga lagi kuliah saat itu. Oke. Beliau merasa tuh kayak ada yang lewat, gitu loh. Dan lewat itu bukan cuma sekali, kayak bolak-balik gitu loh, tapi sekelebat gitu loh. Sekelebetan. Dan menurut pengakuan dari temannya nyokap, itu bentuknya tuh kayak kakek-kakek. Itu ya kan. Terus ya setelah nyokap selesai sholat dong, udah tadi gua ngeliat ada apa namanya kakek-kakek lewat sini nih jadi antara ruang tamu ke dapur terus ke kamar nyokap terus balik lagi ya pokoknya perlintasan begitulah gitu kan. Terus nyokap yang masa sih beneran ada gua ngeliat gini lu mah ada aja dan kayak gitu kan kata ceritanya. Terus ya udah Itu berapa sering bolak-baliknya? nah kalau kata penuturan dari temen nyokap itu apa ya dibilang sering tuh kayak cuman jeda 10-15 menit tuh lewat lagi. Nah lewatan terakhir itu nggak lama nyokap gue keluar. Oke. Gitu kan. Sedangkan emang di rumah itu cuma berdua, nyokap gue sama temannya. Bokap lagi kerja, adik gue lagi pergi, gue lagi kuliah. Karena waktu itu gue kebetulan ngambil kuliah malam. Ya kan. Nah, terus udahlah awal dari cerita itu. Adalah gue punya temen bokapnya ini ya bisa lah ya tanda kutip kan bisa melihat Orang pintar. astral lah. Gue nggak nyebut orang pintar lah ya, maksudnya orang yang mengerti lah. Orang mengerti lah untuk hal-hal seperti itu gitu. Menurut dia ternyata rumah gua itu nggak cuma ada gua doang dan keluarga, ada beberapa makhluk lain. Ini beberapa dia bilang malah kan beberapa makhluk lain tuh yang mendiami rumah gua itu mereka kayak semacam punya kewajiban tuh untuk menjaga keluarga gua, menjaga rumah lah. Oke. Gitu. Dan terus, itu ada beberapa. Berarti nggak cuma satu doang ya? Satu ternyata. Menurut dia ya, menurut penuturan dia ya. Nah terus dia bilang di rumah kamu ini ada 3 makhluk, Rang. 3? Ada 3 dibilang. Salah satunya itu adalah mbak-mbak. Nah paham lah ya mbak-mbak ya gitu kan. Lalu satunya lagi ada kakek-kakek. Nah mungkin kakek-kakek ini yang dimaksud sama si teman nyokap nih. Yang bolak-balik tadi. Sama satu lagi ya lemper putih ya. Ngerti lah ya lemper putih itu apa lah ya. Poci ya. Pocica lah ya kan bahasa ininya. Nah terus tapi kamu nggak usah takut karena dia itu adalah mereka yang menjaga lu dan rumah lu gitu loh. Oke. Gue pernah nanya kan lu ngejaga dari apa nih om? Macam-macam, dari mungkin orang jahat atau apa gitu kan. Oke. Ternyata menjaga itu yang dia maksud adalah karena rumah gua ini karena diapit dengan rumah kosong itu apa namanya si entitas ini tuh mau mencoba masuk rumah gue. Oke. Gitu. Tapi dijagain sama mereka. Gitu. Jadi menjaga itu gitu selain dari orang jahat dan menjaga mereka supaya untuk tidak masuk. Berarti memang sosok-sosok ini memang khusus menjaga rumah kalian lah ya. Bukan sosok-sosok dari luar yang memang sengaja datang ganggu ya. Nah, itu kan kata mereka ya. Karena memang nggak pernah ada interaksi apa-apa ya dari mereka ini, atau pernah mengganggu kah atau apapun itu. Tapi emang iya
Maksud gue gini, dulu gue pernah, karena itu tadi gue bilang kan ada ruang TV setelah ruang tamu itu kan. Jadi kalau gue lagi nonton malam itu berasa ada yang nemenin aja, bukan ganggu ya, tapi ngerasa kayak ada yang nemenin aja gitu loh. Oke. Berasa kayak ada yang, ya gimana sih lu sendiri terus lagi nonton TV, mungkin katakan lagi nonton bola atau apa, tiba-tiba kayak merasa ada someone gitu kan di sebelah lo atau di belakang lo, ya kayak gitu sih. Oke. Terus untuk sosok yang nemenin Mas Gan itu pas lagi nonton itu rasanya apa? Apa yang dirasa, sosoknya seperti apa? Kalau dibilang sosok, gue justru malah lebih ke sosok si kakek ini. Oh, si kakek. Si kakek ini gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak seorang kakek lagi nemenin cucunya nonton kali ya. Something like that lah. Ya kayak seorang kakek nemenin cucunya lagi nonton apa segala macem. Cuman atau bedanya itu bukan kayak gua ya. Gue juga nggak tahu tuh siapa gitu loh. Nah, terus ada lagi cerita pembantu gua. Sorry, bukan pembantu lah ya. Kita sebut ART lah ya. Oke. Oh, nih ART-nya juga sempet merasakan lah. Merasakan. Oke. Jadi waktu itu ART gua jadi gini. Kamar ART gua itu tempat tidurnya itu jadi kamar ART, lalu ada void, ruang kebuka. Nah, ruang void itu biasanya kita gunakan untuk mencuci. Oh, ruang jemuran cuci lah ya. Oh, cuci. Ruang cuci lah. Lalu kamar mandi. Oke. Kamar mandi untuk beliau. Nah, dan kamar mandi itu di dak. Gitu. Jadi di beton. Nah, dulu almarhum bokap itu sering banget sholat di atas. Di dak itu tuh. Karena saya ada pertanyaan, kenapa kok sholatnya di situ? Udah gitu kan. Kalau sholat malam ya, terutama ya sholat tahajud ya. Kata beliau tuh biar bisa merasakan keesaan atau keagungan Tuhan lah. Gitu. Kayak semacam beliau tuh ngerasa lebih dekat lah gitu. Kan. Nah, pembantu gue nih tahu kalau bokap gue mau naik ke atas mau sholat, tahu karena wudhunya tuh di ruang void itu kan ada keran. Nah, suatu ketika pembantu gue nih jadi kamarnya gini, jadi ini pintu, ini tempat tidur, sini ada jendela ya, sebenarnya pintu juga ya buat ke si void itu. Ada jendela, jadi kepalanya dia tuh di jendela tersebut. Oke, mengarah ke jendela. Mengarah ke jendela. Bukan di jendela ya, apalagi. Bukan mengarah. Jadi posisinya tuh kayak gini lah gitu kan. Jadi ini jendela di sini. Oke. Gitu. Terus dia tuh ngerasa ada seseorang di atas dak itu. Tapi kok tumben saya ini nggak ngerasa bapak lewat ya. Oke, karena memang setiap orang lewat berasa pasti lah ya, karena pun lagi tidur nyenyak pun pasti kan berasa lah gitu kan. Dan pasti bokap gua ngetok sih kalau misalkan itu lah sopan lah itu ngetok gitu kan, ngebangunin pembantu gua, takutnya dia apa pakai baju yang nggak proper loh gimana gitu kan. Kok tiba-tiba bapaknya ada di atas, terlihat sama dia nih melek gitu kan, set. Oh iya ada bapak di atas gitu loh, pakai jubah putih tuh. Tau kan, lo kebayang nggak jubah sholat yang panjang kayak gamis gitu kan? Supaya kopiah putih menurut dia. Oke. Kayak ada kopiah putih, jadi putih, terus hitam, terus putih atasnya. Serba putih lah. Serba putih. Nah, terus, oh ya udah ada bapak ya sudah lah gitu kan, sebodoh ting lah dia gimana. Terus dia ngintip lagi, kok si bapak nggak turun tuh, masih berdiri aja di situ tuh, ya kan? Dia coba untuk merem lagi. Bentuknya makin aneh gitu, bukan bentuk manusia. Pas dia enggak lagi, loh kok itu si kopiah makin muncung ke atas, makin tinggi. Kayak kopiah kan flat gini kan, kayak kepala gitu kan, bukan peci ya ya kopiah itu. Tapi kalau main lama kok kayak muncungnya gitu loh. Nah pas dilihat tuh, loh kaget dia kan, ternyata Ko Cica yang dilihat itu kan. Dari situ tuh, dia keluar, nyokap juga kebetulan bangun untuk mandi, karena nyokap itu biasanya tuh dia sebelum tahajud itu mandi, ya kan, biar segar. Ladalah di malam itu bokapku ketiduran, ceritanya. Jadi bokap itu biasanya jam 2 itu udah naik ke atas buat sholat. Nyokap tuh memang
mepet-mepet sama azan subuh untuk sholat tahajudnya gitu loh. Nah kebetulan bokap itu terlambat bangunnya lah intinya, ya kan, sehingga bokap itu bangun karena nyokap gue baru bangun juga dibangunin lah gitu kan, kamu mau sholat tahajud gitu kan. Ngomong sama nyokap, bu, bapak keluar lah bokap gue kan. Loh, kenapa mbak? Enggak sih, bapak lagi sholat tapi kok pakai ini ya, kayak apa dia bilang gitu, kayak ada moncong gitu kan. Kok kayak pocong apa dia bilang gitu tuh. Histeris ya? Histeris dong, langsung rame-rame tuh bertiga-tigaan. Gue sampai kebangun dong, ada apaan kok rame-rame begini. Pas dilihat udah nggak ada ceritanya tuh, si makhluk itu udah nggak ada. Kamu yang bener-bener bu, saya nggak gini. Nah dari situ lah bokap tuh udah nggak berani lagi tuh untuk sholat di atas itu tuh. Nah, terus abis di hari itu dia cerita, dipasangin lah gorden sama nyokap. Awalnya kan nggak ada pasang gorden tuh, kan. Pasang gorden. Selang beberapa hari, beberapa waktu gitu, iseng tuh dia ngintip tuh. Masih ada nggak sih? Si ART. Si ART gue itu tuh. Oh udah nggak ada nih, udah aman. Terus ngintip lagi, oh aman. Udah sebentar itu udah nggak pernah ada lagi tuh. Gitu. Itu dia ngintip memang cuma sekedar pengen mastiin aja ya. Iya kan, namanya orang abis dia impin iya, gitu kan. Makanya di hari itu setelah dia ditongolin, dia nggak mau tidur di kamarnya, tidur di ruang TV. Oh, saking ketakutan. Ya iya, lalu gimana sih? Pertama kali mungkin ya. Bener gitu kan, namanya orang tongolin sejelas itu kan. Iya. Nah, udah, terus dia seminggu tidur di luar, nyokap juga nenggornya ya nggak enak lah, kamu tidur di luar takutnya bapak atau Mas Angga lalu lalang apa gimana kan, udah kamu di situ kan. Akhirnya dia ngeberatin tidur lagi di situ, ya itu dia ngintip, udah nggak ada, udah aman aja, udah. Biasanya cerita rumah gue dibangun tuh, direnov. Kan. Nah pada saat dia renov ini ternyata si 3 entitas ini laporan lah ke si om ini nih, ke bokapnya temen gue ini. Laporan untuk pindah, karena dia mau pindah nih. Mereka ikutan pindah juga. Ya kan, mereka pindah dulu nih gitu kan, supaya nggak mengganggu. Dia bilang gitu, supaya nggak mengganggu orang yang kerja. Ya gue bilang ya silakan gitu kan, dalam hati gue pakai segala izin kan, gue juga nggak pernah ngeliat juga gitu loh. Iya. Jadi silakan om kalau mau pindah. Oke. Ya, pindah, pelapur rumah gue jadi. Orang rumah udah jadi. Udah. Tahu kan om bilang gitu dong. Biasa ada laporan. Orang dia mau balik, boleh nggak? Gitu ke mereka 3 serangkai ini balik. Kenapa? Ya dia cuman pengen ngejagain kamu aja lah, pengen ngejagain keluarga, pengen ngejagain rumah lah intinya. Pengen ngejagain lagi. Supaya tidak terganggu oleh apa namanya makhluk-makhluk yang di samping itu tuh untuk masuk ke rumah gua. Ya monggo silakan gitu kan. Mau taruh mana? Ya mereka maunya di mana? Gue sih mempersilakan lah, kalau emang selama dia tuh niatnya nggak mengganggu, niatnya itu nggak ngerusuhin rumah gua, ya monggo. Udah. Jadi setelah rumah gua dibangun, yang ngedak yang tadi cerita si ART gua ngelihat Pocica itu, atasnya sekarang jadi kamar mandi. Kita ditingkatkan ke rumah gua kan. Mereka menurut tempatin di situ orang gimana? Ya silakan, gue bilang. Jadi kamar mandi kecil, kebayang lah ya, ini doang 3 makhluk lah. Nah terus mereka pindah tuh om, udah pindah, balik lagi gitu. Oh ya harus lah, selama dia nggak neko-neko. Temen gue dateng nih ceritanya, Rang gue mau nginep dong gitu. Kenapa ya, lu tumben amat? Iya soalnya gue besok harus datang ke kantor pagi. Kebetulan rumah temen gue nih di daerah Pasar Rebo gitu kan. Daripada gue bolak-balik capek gue, daripada minggu nginep sini daerah, kebetulan emang dia tuh kantor itu di daerah Tangerang Karawaci kalau nggak salah. Gue pikir ya juga dia balik malam Pasar Rebo, balik lagi jam 8 harus nyampe kantor, dia kasihan juga kan, ya udah lo nginep deh gitu. Tapi gue pergi dulu ya. Udah nggak apa-apa, yang penting gue nyampe rumah lu, gue mau istirahat, mau rebahan, terserah lo mau kemana, gue mau rebahan aja intinya. Udah gue cabut nih, datang dia sekitar jam 9 lah. Datang, udah tidur kamar gue deh, tidur kamar, mau cabut ya, pergi tuh lah. Terus menurut penuturan dia,
pas di kamar itu tiba-tiba dia merasakan ada sosok yang mendekat ke kamar gue, gitu kan. Oke. Nah, sempet nyari gue menurut dia. Oh, manggil. Mas, gitu. Terus temen gue nih bilang, Mas Angga nggak ada tuh, lagi pergi. Kayak gitu tuh. Temennya jawab kayak gitu. Temen gue udah jawab kayak gitu kan. Nggak ada tuh, Mas Angga lagi pergi. Tapi terus udah hening gitu aja ya. Dipikir temen gue, apa mungkin dia balik ke kamarnya, apa gimana, gue nggak tahu. Jam 12:30 gue balik lah nih, bareng sama adek gue. Udah malah dari mana lo? Biasalah jalan-jalan sama temen gue, udah jalan. Naik bareng ke atas, gue buka pintu. Jadi posisinya itu gue, adek gue di belakang gue, buka pintu. Ya adek gue karena abis pergi kan, jadi bajunya tuh baju rapi lah. Gitu. Terus temen gue ya kayak, lo baru pulang tak? Iya. Sama Sangga? Iya. Emang kenapa bang? Bilang gitu kan. Nggak apa-apa sih. Udah ngomong sama aku tuh awalnya tuh. Ngomong sama gue. Ya udah deh. Udah bang. Gue tidur dulu. Ya udah. Gue tidur sama temen gue tuh. Beberapa hari setelahnya barulah dia cerita sama gue. Rang, rumah lu tuh ada something ya, bilang gitu kan. Kenapa? Gue bilang gitu tuh. Karena gue udah tahu cerita itu kan. Iya. Kenapa lu? Gue tuh ngerasa ada yang nyariin elu. Gue pikir ada lu, si Ito, bilang gitu. Oke. Gue bilang, Mas Angga nggak ada tuh, lagi pergi. Karena emang dia manggil lu, Mas, bilang gitu. Apaan orang si Ito pergi sama temennya, baliknya kebetulan bareng sama gue. Gue bilang gitu kan, lu liat gue datang sama dia kan, gue bilang kayak gitu. Nah itu dia masalahnya, gue kaget sebetulnya. Kok ternyata si Ito bareng sama lu jalannya gitu loh, pas di rumah itu, pas masuk kamar. Iya. Itu kan. Terus lu gimana? Iya udah, gue telan aja, dia bilang kayak gitu. Ya sudah lah gitu loh. Jadi memang kalau menurut penuturan bokapnya teman gue ini, dia tuh memang terkadang suka menampakkan diri ke orang-orang yang belum pernah ke rumah gue atau nginep di rumah gue. Dia kayak semacam mungkin say hello, gue ada di sini loh. Termasuk pembantu gue itu mungkin ya, karena mungkin beliau baru masuk kerja ke rumah gue. Orang baru juga kan, makanya kayak semacam pengen memperkenalkan gitu, diri. ada gue ya di sini ya, gitu. Tapi si temennya itu yang nginep itu apa? Setelah dipanggil itu dia nggak ada komunikasi lain kah, atau dia dikasih lihat apa cuman suara panggilan aja? Kalau menurut cerita dari dia sih cuman gitu doang, Mas, udah ada dia bilang gitu. Habis itu nggak ada suara apalagi cukup Mas doang gitu. Memang kan gue panggilan di rumah kan ya Mas Angga kan gitu loh. Jadi ya temen gue juga tahu gue panggilnya Mas Angga gitu. Ketika ada suara Mas ya dia pikir ada gue yang cowok gitu loh. Tapi saat itu situasi rumah kosong, benar-benar cuman temennya doang. Iya, cuma ada temen gue doang itu, ya kan. Jadi kebetulan gue 3 bersaudara, adek gue yang paling kecil itu lagi kuliah di Surabaya. Oh, di luar kota. Berarti kan otomatis dia nggak ada di rumah dong. Berarti di rumah itu cuman bokap, nyokap, gua, adek gua. Nah, datanglah temen gue itu kan buat nginep hari itu. Dan nyokap bokap gue tidur di lantai bawah, kamar gue di atas, ya kan. Ya udah, berarti emang udah nggak ada siapa-siapa lagi. Suara yang dia dengar itu suara cewek kah, suara cowok kah? Suara cowok, udah bilang gitu, Mas. Suara makanya cowok. dikiranya si temen gue ini si teman adek gue yang namanya Ito ini yang manggil gue. Oke. Gitu. Dia manggilnya dari luar kamar berarti ya? Iya, jadi depan pintu loh. Oke. Kayak orang mau masuk ke kamar, dia kayak mau nyapa dulu kali ya, manggil dulu ya, mastiin. Karena mungkin takutnya ada orang di kamar gue selain gue gitu loh. Oke. Oke, Mas Gan. Katanya juga, ini juga lucu, unik juga nih gue dengerin nih. Lu pernah sempet nantangin mereka ini buat nampakin diri? Sebetulnya ini disclaimer ya, jangan berbuat hal bodoh lo kayak gue gitu. Maksud gue gini,
hal gaib itu pasti ada gitu. Maksud gue ya lu gue lah gitu loh, nggak usah lo sok nonton sok apa ya nantangin seperti itulah gitu loh. Jadi ceritanya gue pulang kerja, kondisinya gue habis lembur, kondisinya sekitar around jam 11 jam 12 lah. Kebetulan depan rumah gue tetangga gue lagi pada ngobrol biasa bapak-bapak tuh. Nongkrong di situ kan. Bapak komplek ya. Nah, bapak komplek. Oke. Tahu gue baru datang, tahan dulu biasa. Sini dulu loh, gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya udah ngobrol. Memang pada saat itu juga cerita soal supernatural. Tapi supernatural tuh kayak semacam ilmu kebatinan lah. Bukan ngomongin soal entitas ya, kita ngomong soal ilmu kebatinan gitu. Jadi lagi asik-asik ngobrol gitu, jadi posisinya pas depan rumah gua. Jadi kan rumah gua depan gini nih, carportnya dia tuh ada mobilnya dia gitu, nah gua duduk di mobilnya dia nih. Oh, di kap mobil. Di kap mobil itu kan, senderan gitu kan. Nah, terus sebelah rumah gua yang kosong ini, itu memang terkenal ada sesuatu di situ. Oke. Yang menurut kata orang-orang sekitar mah gak baik. Jadi pernah cerita tetangga gua itu memang ada, terus pernah coba diusir juga nggak bisa. Jadi diusir balik lagi gitu. Oke. Nah ini nih salah satu entitas yang katanya si bokapnya temen gua nih mau coba masuk ke rumah gua, tapi dijagain sama si trio libels inilah. Oke. Nah, konyolnya gua bilang, kalau lu emang ada, nongol dong, gue mau lihat. Aku sempat ngomong gitu tuh. Dalam hati tapi. Oh, dalam hati. Dalam hati, nggak mungkin, lu nggak mungkin dong ngomong kayak gitu kan. Oke. Gue ngomong hati. Kalau lu emang ada, sebenarnya gue mau lihat. Oke. Seketika itu apa ya? Kayak hologram kali ya. Itu dia dari bawah, pelan-pelan ke atas. Cet. Nah, posisi dia hampir menampakkan diri itu lama-lama gue tuh lemes. Oke. Udah sampai ke dada lah, leher. Kalau kita bayangin itu kan seleher tuh berarti kan rambut kelihatan lah ya. Sudah kelihatan. Udah pasti kelihatan kan. Dan memang sosoknya itu gua yakinin bahwa itu perempuan sosoknya. Oh, karena dia berambut panjang. Rambutnya panjang. Jadi udah ketara rambutnya lah gitu. Hmm. Nah, pas udah nyampe leher, gue pingsan. Jadi gue yang karena gue posisi di kap gini kan, ya gue ngejabel ke depan gitu kan. Itu langsung dia ditangkap sama tetangga gue ditidurin, gue tanya lah, udah tidur bangun gitu kan. Kenapa lu? Gue nantangin, om, lu lagi, kenapa nantangin? Bilang kayak gitu kan. Apa yang lu lihat? Mbak, tapi baru sampai leher. Iya, kalau misalkan sampai kepala full lu ngeliat, lu diikutin. Gitu, dia bilang. Ditempelin. Gue nanya, kok gue bisa sampai pingsan gitu ya om, ya bilang gitu kan. Karena apa? Karena mereka itu ternyata, ini gue juga nggak tahu ya, ini mah menurut katakanlah pakar lah ya, yang ngerti ilmu yang seperti gitu. Itulah, yang ilmu kebatinan. Mereka tuh untuk menampakkan diri itu sebetulnya itu tuh juga mengambil energi dari kita, gitu. Sehingga that's why gue pingsan, karena mungkin ada beberapa, karena mungkin gue juga capek pulang kerja malam kan, energi gue nggak seberapa, diambil sama dia, kolaps, gue jatuh lah ke bawah. Lu lihat sampai seberapa tuh, sampai seleher doang, pas ya udah, jangan lagi lu dia lah kayak begitu deh, kayak gitu. Itu lu ngomong kayak gitu, berucap kayak gitu, emang lu niat mau melihat atau hanya sekedar iseng atau apa tujuan? Iseng kepo. Itu udah combo maut deh. Kalau lu udah iseng sama kepo, itu kadang-kadang tuh mulut hati tuh suka berucap yang serampangan menurut gue ya, itu loh. Yang nantangin mau ngeliat lah, yang apalah gitu. Yang mana kan gue juga nggak punya nggak punya kemampuan apa-apa. Tahu-tahu gue nantangin kayak gitu, sekali jatuh ngolin, set jatuh gue. Gitu. Setelah lu tadi pingsan bener-bener pingsan apa hampir
udah di blackout gua. Blackout, oke. Sadar-sadar tuh gua udah tiduran di carport. Jadi sebelah rumah gua tuh kan juga kosong, sebelah rumah tetangga gua kosong, jadi carport juga kosong, gua tiduran di situ aja udah. Tetapi yang tetangga-tetangga lo itu si bapak-bapak komplek itu mereka ngelihat juga, Enggak. tapi mereka tahu. Yang punya kayak ilmu kebaktian yang tahu. Oh, oke. Berarti Jadi, memang nggak semua ya? Enggak semua di Pengaso tuh ada 4 orang atau 5 orang yang nongkrong termasuk gua. Salah satunya tuh emang punya ilmu kebatinan. Oke. Gitu. Jadi Tapi si bener. sosok itu suka nampakin ke orang lain juga nggak sih? Atau pernah nggak Iya. orang lain melihat? Iya. Oke. Dan kebetulan lu apa ya dibilangnya ya agak serampangan ngomongnya Nantangin betul. ya udah dikasih lihat sekalian aja Nah, ya kan. makanya jangan pernah kalian seperti itu. Mas Gan, Hmm. tadi kan juga cerita yang dinantangin itu lumayan horor sih, lumayan ekstrim ya kalau gue bilang. Itu yang menurut gue yang paling ekstrim karena gue merasakan sendiri energi gue tuh bener-bener tiba-tiba tuh disedot hilang gitu aja gitu loh. Sampai gue akhirnya blackout, gue sampai ditidurin di carport tetangga yang lain gitu kan. Itu bener-bener menurut gue tuh yang Dan di situ lu belum sempat bersih-bersih ya istilahnya, masih Belum. pakaian. bener-bener gue masih pakai baju kerja, masih nenteng tas kerja gitu. Oke. Kalau di rumah tadi udah beberapa kali cerita soal di rumah. Hmm. Sekarang nih kalau soal di luar rumah, Hmm. entah di kantor kah atau di mana, pernah nggak ada pengalaman? Ada. Oh, di kantor gua pernah. Tapi ini ada yang paling ekstrim itu baru-baru ini, bukan baru ini sih. Gua H+1 setelah gua nikah. Jadi hari pernikahan gua malamnya. Jadi kan gua tinggal di rumah mertua gua. Oke. Yang namanya gua anak baru datang ke rumah ini kan gua kan masih belum tahu nih di rumahnya seperti apa kondisinya, habitnya seperti apa gitu kan. Apakah contoh kecilnya kayak gini, bokap tuh kan setiap azan tuh ayo sholat kayak gitu kan. Oh, ngebangunin kayak atau mungkin ngingetin apa segala Ngingetin, iya. macam. Gue pikir di sini pun juga hal yang sama. Oke. Kurang lebih jam 3 malam Mhm. itu jadi tempat tidur gua ini persis kaca, jadi ini jendela kaca gitu, ini tempat tidur gua. Oke. Itu ada yang ngetok. Dok. Di jam 3 3 pagi. pagi. Gua pikir azan subuh plus sama bokapnya istri gua atau mertua gua itu bangun buat sholat subuh. Oke. Oh iya pak, gua bilang gitu dong. Gongnya itu adalah pas gua buka pintu kamar, jebret, beliau juga buka pintu kamar, jebret, sama-sama ketemu gua sama mertua gua nih. Pak, kenapa? Terus tadi yang ngetok siapa ya? Gua bilang gitu kan. Nah, itu suara ketokan itu dengarnya dari ketokan suara dari pintu kah atau memang Dari jendela itu persis. Jadi kan karena gue bilang kan, ini jendela, ini tempat tidur gua, otomatis ketika suara ketokan tuh bener-bener nyaring banget di kepala gua. Oke. Gitu loh. Langsung kita keluar bawa senter, gue pikir maling dong, jam 3 pagi kan. Cuma gue dalam hati gue juga maling, sopan amat mau maling ngetok rumah ya kan. Ya siapa tahu dia maling emang sopan. Iya mungkin kali ya. Mm-mm. Terus kita keluar bareng-bareng bawa senter, nggak ada apa-apa. Pure nggak ada apa-apa. Tapi suara ketokan itu jelas banget di kepala gue, di apa namanya, di jendela kamar gue itu. Itu satu itu. Terus yang kedua, ini recent update kurang lebih sekitar setahun yang lalu lah. Masih baru banget. Masih baru banget. Gue udah tinggal di sini udah 5 tahun. Ceritanya gue mau bikin Indomie di dapur. Lapar. Nah, dapur lah gitu kan. Jadi memang di rumah ini ada lantai 2. Nyebutnya apa ya? Lantai 2 itu etik itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Loteng. Oke. Nah, kayak semi loteng gitu. Itu buat ngejemur baju. Jadi kalau misalkan baju yang
hampir kering di bawah, dibawa ke atas buat supaya ngeringin lagi di atas itu. Oh, diangin-anginin. Diangin-anginin lah semacam itu. Itu gelap tuh. Ini jam berapa nih kejadiannya? Ini jam 11 malam. Oh, lapar tengah malam. Tengah malam lah, wajar lah ya. Waktu itu gue habis gaming sih, gue habis gaming. Oke. Bini gue udah tidur, gue bikin Indomie. Tahu-tahu tuh di loteng itu ada yang manggil gue. Hey, itu jelas banget. Dia bener-bener manggil, hey, gitu loh. Itu gue langsung lari ke kamar, gue bangunin bini gue, ada temenin gue bikin Indomie. Itu suara kenceng. Suaranya kayak perempuan, saya bener-bener manggil, hey, kayaknya apa tuh ya, hey, gitu loh. Itu. Oh. Itu gokil sih sumpah tuh kampret sih. Tapi gue yakinkan juga memang di rumah ini tuh memang ada gitu kan. Sosoknya itu memang perempuan karena itu lagi-lagi gue merasakan itu memang ada sosoknya beliau yang tapi sebenarnya beliau ini ngayom. Itu karena dulu kakak ipar gua punya anak waktu umur masih 4 tahun itu kan masih main sama gua gitu. Pernah gua gendong nih. Pernah gua gendong, terus suka nunjuk ke langit-langit gitu. Kenapa? Ada tante. Gitu kan. Karena gua udah tahu ya kan, ini jauh-jauh sebelum yang kasus Indomie ini nih. Ada tante ngajak main ya, gua bilang gitu kan. Senyum ya udah kalau tantenya ngajak main sudah gitu ya. Udah ya tante ya, Asrafnya mau tidur dulu. Oke. Gitu aja. Dan memang gue yakinin setiap rumah tuh memang pasti ada penunggunya, pasti ada yang ngejagain semacam itu. Apa panggilan sapaan lah kita bilangnya. Berapa kali lo alamin? Gua baru sekali, ya kan. Istri gue yang beberapa kali sih. Oke. Mungkin nanti someday istri gue bisa kalian undang untuk cerita soal itulah. Boleh. Oh, istri juga disapa juga nih. Iya, termasuk disapa ya. Mungkin bukan disapa, tapi dia lebih dipuji kali ya. Ntar kalian sendiri deh yang nanya deh, biar dia yang cerita deh. Karena kalau gue yang cerita kan, karena kalau gue yang cerita kan mungkin nggak kena lah gitu kan. Biar sumbernya sendiri lah yang cerita gitu. Terus selain itu ada komunikasi atau ada gangguan lain kah? Kalau berbentuk gangguan ya menurut gue yang dengan hey itu udah gangguan sih menurut gue. Cuman bukan gangguan yang menyelakakan atau yang mungkin lebih ke iseng kali ya gitu. Dia tuh iseng. Lebih ke mungkin balik lagi kayak tadi mau bilang kalau hey gua ada di sini loh, mungkin bisa ya kan? Mungkin bisa. Dan ya balik lagi namanya gangguan kan masing-masing orang ya. Ya mungkin ada yang orang yang diganggu, kalau ada orang bilang kalau cuman itu nggak diganggu lah ya. Kalau ganggu tuh sampai mungkin ke fisik. Iya. Ada yang sampai pindahin barang. Bener. Itu ada nggak? Pernah nggak dia mindahin barang atau ngejatuhin barang atau ngacak-ngacak barang? Oh ada, pernah sekali. Tapi itu gue nggak tahu itu mereka atau memang ada sesuatu dan mereka sesuatu tuh mungkin ada getaran apa gimana. Jadi tuh ada kaca pecah di rumah gue. Oke. Jadi kaca itu sebetulnya tuh tempatnya paten lah gitu, nggak goyang-goyang, nggak apa gitu loh. Oh nih cermin ya? Cermin. Sorry, cermin. Dia cermin dekat kamar mandi. Terus tiba-tiba pecah gelombang gitu aja. Padahal cermin itu kalau menurut istri gua itu dia rumah ini kurang lebih udah hampir 20 tahun lah. 10 tahun, 20 tahun dengan apa ya namanya ya, pegangan si kacanya itu yang firm ya kan? Yang nggak mungkin goyang-goyang, tiba-tiba tuh bisa jatuh pecah ke bawah tuh.
Dan logikanya itu adalah ketika lo jatuh pasti salah satu dari pegangan dia ada yang jatuh juga dong. Lepas. Ya kan, entah pakunya entah apa. Ini pakunya masih nyantol. Ngerti nggak lo? Jadi si pakunya ini masih nyantol, pegangan seperti ini kan. Terus tiba-tiba kan nggak mungkin tiba-tiba dia tergelincir gitu ya, nggak mungkin dong. Secara tuh udah 20 tahun di situ kan. Oke. Kau tahu brompiang aja kita yang bengong ini udah lah. Tapi ya lagi-lagi itu apakah termasuk gangguan dari mereka atau mungkin ya memang kebetulan aja seperti itu. Ada pesan yang pengen lu sampaikan nggak? Dari gue pribadi, pesan gue nggak usah nantang-nantang hal yang menurut lu itu nggak perlu lu tantang. Itu Benar. aja. Oke, Mas Ram, kalau memang nanti masih ada cerita, katanya masih banyak cerita-cerita lagi ya? Stok masih ada lah ya. Stok masih banyak, oke. Nanti kita bisa berkesempatan Oke. cerita di episode selanjutnya. Oke, mudah-mudahan podcastnya lanjut. Panjang Thank you umurnya. Thank you, Mas Oke, Ram. buat kalian nonton terus si Kilas Malam. Mantap. Sukses terus Kilas Malam. Oke guys, jadi itu tadi salah satu cerita dari narasumber kita, Mas Rangga yang panggil biasa Mas Gan. Kalian yang mau cerita, mau jadi narasumber kita di Kilas Malam, jangan lupa subscribe dulu channel kita di bawah ini. Follow juga Instagram, sosial media kita di sini. Bagi yang mau kirim cerita juga bisa. Kirim cerita kalian ke email Kilas Malam, tetap semua ada di sini, nanti kita sertakan. Tetap setia nonton Kilas Malam and bye-bye. Next episode. Iya, tiba-tiba tuh kacanya pecah gitu aja. Di mimpi itu tiba-tiba kita dibukain talinya.